Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mendambakan hidup yang tenang. Sebuah eksistensi yang jauh dari rasa cemas, gelisah, ketakutan yang berlebihan, dan pikiran yang berputar tanpa henti. Kita semua mendambakan bangun dengan hati yang lapang, menjalani hari tanpa beban yang menekan dada, serta tidur dengan perasaan nyaman dan damai. Dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu menjaga dan menguatkan kita. Namun, kenyataannya banyak dari kita yang justru hidup dalam kekhawatiran, terjebak dalam pikiran buruk tentang masa depan, dan sulit merasakan ketenangan sejati meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Al-Quran, sebagai petunjuk hidup dan obat hati, telah memberikan panduan yang sangat jelas dan indah tentang bagaimana cara mencapai hidup tenang tanpa rasa cemas dan gelisah. Allah telah menurunkan ayat-ayatnya bukan hanya sebagai panduan etika, tetapi juga sebagai penenang batin yang mampu meredakan segala gundah dan kegelisahan yang menghantui jiwa. Hari ini, kita akan membahas langkah-langkah transformatif yang diajarkan Al-Quran agar hati kita menjadi stabil, pikiran kita menjadi tenang, dan hidup kita terasa lebih damai. Langkah pertama menuju ketenangan yang diajarkan Al-Quran berasal dari satu sikap fundamental, yaitu tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita melakukan usaha terbaik. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini bukan sekedar rangkaian kalimat, tetapi janji ilahi yang menegaskan bahwa kecemasan manusia lahir karena terlalu banyak keinginan untuk mengendalikan apa yang sebenarnya bukan dalam kendalinya. Kita ingin segala hal berjalan sempurna sesuai rencana, ingin hidup tanpa hambatan, ingin masa depan tanpa resiko, ingin semua orang menerima kita tanpa kritik, dan ingin semua keputusan tepat tanpa salah. Tetapi Allah mengajarkan bahwa ketenangan tidak muncul saat semua rencana kita terjadi, melainkan ketika kita dengan tulus menyerahkan hasil akhir kepadanya, karena hanya Allah yang maha menentukan. Ketika hati memahami bahwa tugas kita hanya berusaha optimal, bukan mengatur hasil, maka satu demi satu beban pikiran mulai gugur dari dada. Jika Anda merasakan ketenangan mulai memasuki hati saat menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar Anda, agar kita bisa terus berbagi cahaya kebaikan dan ketenangan kepada lebih banyak orang. Tawakal sejati bukanlah pasrah tanpa gerak atau kemalasan spiritual. Tawakal adalah bergerak dengan penuh kesungguhan dan profesionalisme, lalu berhenti menyiksa diri dengan ketakutan berlebihan akan hasil. Orang yang bertawakal bekerja sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak gelisah ketika hasilnya belum terlihat. Dia melangkah dengan tenang karena tahu bahwa setiap usaha, sekecil apapun, akan dibalas dan diperhitungkan oleh Allah, meskipun seringkali bukan dalam bentuk yang ia bayangkan atau inginkan. Kegelisahan mendalam muncul ketika seseorang terlalu melekat dan bergantung pada hasil tertentu. Ia cemas jika gagal, ia takut jika tidak sesuai rencana, dan ia gelisah jika proses berjalan lambat karena ia menaruh kepercayaannya pada kendali dirinya yang terbatas. Namun, orang yang bertawakal tidak seperti itu. Ia percaya bahwa apapun hasilnya, semuanya berada dalam perhitungan Allah yang maha adil, dan Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Dengan keyakinan transenden ini, hati menjadi ringan dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Banyak orang merasa hidupnya berat karena secara tidak sadar mereka memikul beban masa depan sendirian. Mereka mengira seluruh hidup harus mereka atur dengan kemampuan dan kecerdasan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa ada Allah yang maha pengatur, yang sudah menulis takdir dengan sempurna, bukan untuk membelenggu kita, tetapi justru untuk memberi kita rasa aman dan kepastian bahwa hidup ini tidak bergerak tanpa arah yang jelas. Kita sering cemas karena pikiran kita dipenuhi bayangan segala kemungkinan buruk, sementara Allah sudah menyiapkan solusi dan pertolongan bahkan sebelum masalah itu datang menyentuh kita. Ketika Al-Quran mengatakan Allah akan mencukupinya, itu berarti apapun kekurangan yang membuat kita cemas, baik itu rizki, kesehatan, jodoh, pekerjaan maupun masa depan, semuanya akan dicukupkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan kita. Bahkan para nabi dan sahabat, manusia terbaik yang pernah hidup, juga diuji dengan rasa takut dan kekhawatiran. Namun Allah langsung memberikan obatnya melalui ayat, "Cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."
Al-Quran Surat Ali Imran ayat 173. Ungkapan cukuplah Allah adalah kalimat penenang yang mampu menghentikan badai kecemasan di hati. Ketika seseorang benar-benar meyakini bahwa Allah sudah cukup baginya, maka apapun bentuk masalah yang datang tidak akan mampu membuatnya runtuh, karena hatinya bertumpu pada Zat yang Maha Kekal. Kecemasan seringkali datang dari pikiran yang membisikkan, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ini tidak berjalan? Bagaimana kalau aku tidak sanggup? Tetapi, tawakal mengajarkan hati untuk segera menjawab dan berkata, jika Allah bersamaku, aku pasti dimampukan, karena kekuatannya tak terbatas. Pikiran seperti ini memotong akar kecemasan bahkan sebelum ia sempat tumbuh. Kita tidak lagi dipenuhi bayangan buruk, karena kita yakin Allah memberi kita kemampuan dan jalan keluar tepat pada saat kita membutuhkannya. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Bukan sekadar bacaan lisan, tetapi penyembuh batin yang membuat hati berdiri lebih tegak. Ketika hati sudah terbiasa bergantung kepada Allah, ujian tidak lagi terasa menakutkan atau menghancurkan. Orang yang bertawakal bukan berarti hidupnya mulus tanpa masalah, tetapi ketika masalah datang, hatinya tidak langsung runtuh. Ia tidak panik, tidak merasa sendirian, dan tidak merasa hidupnya berakhir. Ia berkata dalam hati, jika Allah memberi ujian ini, maka pasti ada kekuatan dan kemudahan untuk menghadapinya. Inilah sumber ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri dan kemampuan fana manusia. Allah memberikan kekuatan tambahan, energi spiritual, kepada orang yang percaya bahwa Dia selalu membersamai mereka. Setelah hati kita belajar bersandar kepada Allah melalui tawakal, langkah berikutnya untuk meraih ketenangan abadi menurut Al-Quran adalah zikir, yaitu mengingat Allah secara terus-menerus dalam setiap keadaan. Allah berfirman dengan tegas, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Perhatikan penekanan kata hanya yang menunjukkan bahwa tidak ada sumber ketenangan yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tahan lama selain zikir. Karena hati manusia adalah ruang spiritual yang tidak bisa dibiarkan kosong. Jika tidak dipenuhi dengan ingatan kepada Allah, zikir, ia akan diisi oleh rasa takut, pikiran-pikiran buruk, dan bisikan-bisikan yang melemahkan jiwa. Ketika kita berzikir, seketika itu juga hati seperti diberi cahaya yang menyingkirkan kegelapan gelisah yang selama ini menumpuk dalam ruang batin. Zikir sejati bukanlah sekadar gerakan lisan yang mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, atau tahmid, alhamdulillah, tanpa kehadiran hati. Zikir adalah keadaan hati yang selalu sadar penuh, mindful, bahwa Allah melihat, mendengar, dan membersamai setiap detik kehidupan kita. Seseorang bisa menyebut nama Allah ribuan kali, tetapi hatinya tetap gelisah jika ucapannya tidak disertai kesadaran dan keyakinan mendalam. Tetapi sebaliknya, seseorang bisa berzikir hanya dengan satu kalimat singkat, seperti hasbunallah, Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, dan hatinya langsung merasakan kedamaian jika kalimat itu lahir dari kedalaman keyakinannya yang murni. Zikir sejati adalah ketika hati bergetar karena merasakan kedekatan yang tak terpisahkan dengan Robnya. Dalam keseharian kita, pikiran sangat mudah dipenuhi oleh masalah hidup yang tak ada habisnya. Pekerjaan yang tak selesai, masalah keluarga yang rumit, kekhawatiran tentang rezeki yang tak pasti, rasa tidak aman menghadapi masa depan yang abu-abu, serta luka batin yang masih tersimpan dari masa lalu. Semua ini membuat hati menjadi sesak dan tertekan. Zikir berfungsi sebagai jeda spiritual yang menenangkan, sebuah ruang untuk menarik napas panjang, memutus pola kecemasan, dan mengingatkan diri bahwa ada Allah yang Maha mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Zikir bukan pelarian pasif dari masalah, tetapi cara paling efektif untuk memperkuat diri sebelum menghadapi badai masalah itu. Ketika kita menjadikan masalah sebagai pusat perhatian utama, maka masalah itu tampak semakin besar, menakutkan, dan mengancam jiwa. Tetapi ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat perhatian dan sandaran utama, maka masalah itu mengecil, bahkan terasa sangat mungkin untuk diselesaikan dengan pertolongannya. Zikir secara spiritual menggeser fokus hati dari ketidakmampuan diri kita yang terbatas menuju kekuasaan Allah yang maha luas.
Inilah sebabnya, zikir menjadi solusi tercepat untuk meredakan gelisah. Zikir seolah berkata kepada hati yang sedang bergejolak, "Tenanglah, ada Allah yang maha menggenggam dan memegang kendali atas segala urusanmu." Setiap kalimat zikir memiliki energi spiritual yang luar biasa dan menenangkan. Ketika kita mengucapkan subhanallah, kita sedang memuji kesempurnaan Allah dan secara sadar mengingat bahwa tidak ada kekurangan, kekeliruan, atau kesalahan dalam ketentuannya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita sedang menumbuhkan rasa syukur yang merupakan obat paling mujarab bagi hati yang gundah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengingat bahwa Allah jauh lebih besar dari segala masalah yang membuat kita takut dan cemas. Ketika kita mengucapkan La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, kita menegaskan bahwa tidak ada kekuatan sejati kecuali dari Allah. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri untuk terlihat kuat di hadapan manusia. Semua kalimat suci ini adalah penawar instan bagi hati yang letih dan terbebani. Al-Quran menggambarkan hati manusia seperti bejana yang akan dipenuhi oleh apapun yang paling sering ia pikirkan dan ingati. Jika bejana itu dipenuhi oleh kecemasan duniawi, maka hatinya menjadi rapuh, mudah panik, dan gelap gulita. Tetapi jika bejana itu diisi oleh zikir, maka ia menjadi terang, kuat, dan tenang. Zikir membuat hati stabil meskipun kondisi hidup di luar tidak selalu stabil. Inilah mengapa para ulama mengatakan bahwa orang yang berzikir bukan berarti tidak punya masalah, tetapi mereka memiliki benteng pertahanan spiritual yang sangat kokoh, yang membuat mereka tidak mudah roboh dan hancur. Ada kalanya seseorang merasa hidupnya baik-baik saja, sehingga ia merasa tidak perlu memperbanyak zikir. Namun, justru pada saat seperti itulah hati paling mudah diserang oleh rasa sombong, lupa diri, dan lengah. Zikir bukan hanya dibutuhkan ketika kita punya masalah besar, tetapi diperlukan setiap saat agar hati tetap hidup dan sadar. Hati yang tidak berzikir menjadi keras, kering, dan mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Tetapi hati yang selalu mengingat Allah menjadi lembut, damai, dan kokoh dalam menghadapi apapun yang akan terjadi. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara-cara duniawi, pergi berlibur mewah, menonton hiburan, tidur panjang, atau menjauh dari aktivitas yang membebani. Semua itu dapat meringankan pikiran sesaat, tetapi tidak mampu menyentuh dan mencabut akar kecemasan yang berada di dalam hati. Al-Quran menegaskan bahwa ketenangan sejati adalah ketenangan yang bersumber langsung dari Allah, bukan dari kesenangan duniawi yang fana. Zikir mengisi ruang kosong dalam jiwa yang tidak mampu diisi oleh harta, hiburan, atau kesuksesan karir semata. Itulah sebabnya seseorang yang kaya raya dan sukses pun bisa gelisah jika hatinya kosong dari zikrullah. Setelah kita menguasai tawakal dan zikir, langkah berikutnya yang tidak kalah penting untuk meraih ketenangan adalah sabar dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Salah satu sumber terbesar dari kecemasan adalah ujian hidup yang datang tiba-tiba. Kehilangan pekerjaan, sakit yang tak kunjung sembuh, masalah keluarga, tekanan ekonomi, atau kekecewaan mendalam dari orang yang kita percaya. Al-Quran mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa ujian sama sekali, tetapi adalah kemampuan spiritual untuk menghadapi ujian dengan hati yang sabar, teguh, dan yakin akan hikmah di baliknya. Allah berfirman, "Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Menariknya, ayat ini tidak mengatakan berikanlah ujian kepada orang yang sabar, tetapi justru Allah memerintahkan agar orang sabar diberi kabar gembira. Artinya, kesabaran itu sendiri adalah pintu utama menuju ketenangan dan solusi ilahi, bukan sekadar respons pasif terhadap masalah. Kesabaran sejati bukan berarti menahan emosi tanpa keluhan, tetapi adalah sikap hati yang tetap yakin bahwa Allah mengatur semuanya dengan tujuan yang baik dan penuh kasih sayang, meskipun saat ini tampak berat dan menyakitkan. Orang yang sabar tidak berarti tidak merasakan sakit, sedih, atau kecewa. Mereka tetap manusia biasa, tetap meneteskan air mata, dan tetap merasakan perih.
Namun, perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan rasa sakit itu memutus hubungan mereka dengan Allah. Mereka tetap yakin bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin membersihkan dosa, meninggikan derajat spiritual, atau mengarahkan hidup mereka menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa setiap manusia pasti diuji. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Perhatikan bagaimana Allah dengan jelas menyebutkan bentuk-bentuk ujian tersebut. Rasa takut, kekurangan rizki, kehilangan orang tercinta, dan kegagalan dalam usaha. Semua ini adalah bagian alami yang tak terhindarkan dari kehidupan di dunia ini. Ketika kita memahami bahwa ujian adalah bagian dari rancangan perjalanan hidup, kita berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai berkata, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ujian ini?" Inilah pola pikir yang membuat hati tenang meskipun berada di tengah badai kehidupan. Seringkali kita merasa gelisah bukan karena ujian itu sendiri, tetapi karena kita menganggap hidup ini seharusnya selalu mudah dan mulus. Kita keliru mengira jika Allah mencintai kita, maka hidup harus berjalan mulus tanpa hambatan. Padahal justru sebaliknya. Orang yang paling dicintai Allah, para nabi dan rasul, adalah orang yang paling banyak diuji. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang bertahun-tahun lamanya, Nabi Yusuf diuji dengan pengkhianatan dan penjara, Nabi Ibrahim diuji dengan pengorbanan yang menyayat hati, dan Nabi Muhammad SAW diuji dengan penolakan, peperangan, dan kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Jika orang sebaik mereka diuji, maka kita pun pasti akan diuji. Tetapi yang perlu kita ingat, ujian itu tidak pernah lebih berat dari kemampuan spiritual dan fisik yang telah Allah berikan kepada kita. Kesabaran bukan hanya kemampuan bertahan, tetapi juga kemampuan untuk tetap percaya dan berprasangka baik, husnudzon kepada Allah. Banyak orang bisa bertahan menghadapi masalah, tetapi hatinya penuh keluhan, keraguan, dan kebencian. Sabar yang diajarkan Al-Quran adalah sabar yang disertai keyakinan teguh bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Ketika seseorang berkata dalam hati, "Allah bersamaku," maka seketika itu rasa gelisah mulai melemah dan hilang. Ia tahu bahwa setiap air mata dicatat, setiap kesulitan dilihat, dan setiap perjuangan dihargai secara sempurna oleh Allah. Kesadaran mendalam ini membuat hati lebih kuat dari rasa takut yang mencoba menyerangnya. Dalam ujian hidup, seringkali syaitan membisikkan pikiran-pikiran negatif yang menyesatkan. Hidupmu tidak akan membaik, Allah tidak peduli kepadamu. Semua ini sia-sia. Bisikan-bisikan ini sangat berbahaya karena menumbuhkan kegelisahan yang tidak berujung. Tetapi orang yang sabar menjawabnya dengan keimanan. Allah selalu melihatku, dan Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Ketika hati melawan bisikan buruk dengan keyakinan, saat itu juga Allah memasukkan ketenangan, sakinah ke dalam hati tersebut. Inilah rahasia mengapa sabar dapat secara efektif meredakan gelisah. Sabar juga berarti menunda reaksi emosional yang berlebihan. Banyak kecemasan muncul karena kita terlalu cepat mengambil kesimpulan buruk, terlalu cepat panik, dan terlalu cepat merasa hidupnya hancur. Padahal seringkali masalah yang terlihat besar pada awalnya ternyata berubah menjadi sesuatu yang baik dan mendatangkan hikmah besar setelah kita melewatinya dengan sabar. Allah sering menyembunyikan hikmah di balik ujian, agar iman kita semakin matang dan kokoh. Ketika kita belajar menahan emosi, memberi waktu untuk berpikir rasional, dan mengembalikan semuanya kepada Allah, maka kegelisahan perlahan-lahan larut dan sirna. Ada 3 jenis sabar yang diajarkan para ulama. Pertama, sabar dalam ketaatan, yang membuat hati ikhlas dan kuat menjalankan perintah Allah. Kedua, sabar menjauhi maksiat, yang membuat hati bersih dari rasa bersalah yang menimbulkan kecemasan. Dan ketiga, sabar menghadapi ujian, yang membuat hati menerima bahwa Allah selalu punya alasan terbaik dalam setiap ketentuannya. Sabda Rasulullah SAW, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah kebaikan baginya." Hadis riwayat Muslim. Ini bukanlah kalimat puitis.
melainkan fakta spiritual bagi orang yang sabar. Orang yang sabar bukan berarti tidak pernah rapuh, tetapi mereka tidak membiarkan kerapuhan itu menguasai iman mereka. Mereka menangis kepada Allah, bukan kepada keputusasaan. Mereka mengeluh kepada Allah, bukan kepada keraguan. Dan setiap kali mereka kembali kepada Allah, hati mereka mendapat kekuatan baru yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun. Kesabaran membuat hati kita terhubung dengan sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu pertolongan Allah. Inilah mengapa orang yang sabar selalu tampak kuat, meskipun hidupnya penuh ujian berat. Saudaraku, jika kita ingin hidup tenang tanpa cemas, maka kesabaran adalah pilar utamanya. Sabar bukan berarti diam tanpa harapan, tetapi tetap teguh meskipun keadaan belum berubah. Ketika kita sabar, kita sedang berkata kepada hati, "Tunggu sedikit lagi. Allah sudah menyiapkan sesuatu yang indah." Dan janji Allah sangat jelas. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika Allah bersama kita, apalagi yang perlu kita takuti? Disinilah ketenangan sejati lahir, bukan dari keadaan yang sempurna, tetapi dari iman yang kokoh dalam jiwa. Kemudian, kita kembali lagi pada fondasi utama, tauhid dan tawakal. Ketenangan batin bukan hanya soal bagaimana kita mengelola emosi, tetapi juga bagaimana kita mengelola keyakinan kita. Semakin kuat tauhid seseorang, keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan pengatur alam semesta, semakin kokoh pula hatinya berdiri menghadapi hidup. Sebab tauhid itu ibarat pondasi yang menegakkan seluruh bangunan jiwa. Allah berfirman bahwa dialah satu-satunya tempat bergantung, tempat kembali, tempat meminta, dan tempat bersandar atas segala hal yang terjadi. Orang yang hatinya lurus dalam tauhid akan jauh dari rasa takut terhadap makhluk, jauh dari rasa minder dalam menjalani hidup, dan jauh dari rasa panik terhadap masa depan yang belum tiba. Karena ia yakin bahwa semua yang menimpanya telah diatur oleh Allah yang Maha Bijaksana. Dan inilah yang membuat hatinya selalu damai, meski badai datang dari berbagai arah. Tawakal adalah buah yang manis dari tauhid yang benar. Al-Quran berulang kali mengajarkan bahwa barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup baginya. Tawakal adalah ketenangan hati setelah kita melakukan usaha yang terbaik. Ketika seseorang sudah berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka hatinya tidak lagi disiksa oleh rasa cemas tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ia percaya bahwa yang datang kepadanya adalah yang terbaik, dan takdir Allah mustahil salah. Allah menyebut ketenangan yang Dia berikan ini sebagai sakinah, yaitu ketentraman yang diturunkan langsung ke dalam hati hamba-hamba yang beriman. Ketika sakinah turun, seseorang dapat menghadapi hal yang paling menakutkan tanpa kepanikan, dapat menghadapi kehilangan tanpa histeris, dan dapat menghadapi masa depan tanpa rasa gentar. Sakinah bukan sekadar perasaan nyaman sementara, melainkan kekuatan spiritual yang membuat seseorang tegar ketika orang lain runtuh. Dan sakinah itu hanya turun kepada orang-orang yang hatinya selalu terhubung erat dengan Allah. Saudaraku, setelah kita mempelajari kunci-kunci ketenangan ini, tawakal, zikir, sabar, dan tauhid, maka langkah terakhir yang harus kita lakukan agar ketenangan itu bertahan lama adalah istiqomah. Ketenangan itu bukan sesuatu yang datang sekali lalu menetap permanen. Ia seperti cahaya yang harus dijaga agar tidak padam, seperti tanaman yang harus dirawat agar tetap hidup, dan seperti air yang harus terus mengalir agar tidak menjadi keruh. Orang yang hidupnya tenang bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia memiliki kebiasaan-kebiasaan spiritual yang membuat hatinya selalu kembali kepada Allah setiap kali badai melanda. Istiqomah adalah keajegan dalam kebaikan, konsistensi dalam ibadah, dan ketetapan hati dalam mengikuti petunjuk Allah. Orang yang istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi ketika ia jatuh, ia cepat bangkit. Ketika ia lalai dari zikir, ia cepat mengingat. Dan kemampuan untuk kembali inilah yang membuat ketenangan hatinya tidak mudah hilang. Selain istiqomah, ada satu rahasia besar yang sering dilupakan manusia.
bahwa rasa syukur adalah salah satu kunci ketenangan yang paling kuat. Al-Quran menyebutkan bahwa syukur bukan hanya membuat rezeki bertambah, tetapi juga membuat hidup menjadi lapang dan damai. Seseorang yang terbiasa melihat nikmat yang ia miliki akan jauh lebih tenang dibandingkan orang yang hanya fokus pada apa yang kurang. Orang yang bersyukur memiliki mata hati yang berbeda. Ia tidak mudah iri, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah merasa hidupnya kosong. Syukur membuat hati penuh dengan penerimaan, bukan penolakan. Kesadaran bahwa setiap hari selalu ada nikmat yang Allah titipkan, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat akal, nikmat iman, dan nikmat hidup akan membuat hati sangat tenang. Selain syukur dan istiqomah, menjaga hubungan dengan orang-orang solih juga sangat ditekankan Al-Quran untuk menjaga ketenangan hati. Lingkungan hati menentukan kestabilan jiwa. Ketika seseorang dikelilingi oleh teman-teman yang penuh dzikir, penuh nasihat, penuh ketenangan, dan penuh dorongan menuju kebaikan, maka ia akan ikut tenang. Maka pastikan hati kita tetap berada di jalannya agar ketenangan itu selalu menyertai langkah kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah kunci-kunci utama dalam perjalanan panjang kita menuju hidup yang tenang menurut Al-Quran. Menjaga hati agar tetap lembut, tetap dekat kepada Allah, tetap bersyukur, dan tetap konsisten dalam berbuat baik. Ketika kita menjadikan ini sebagai gaya hidup bukan hanya sebagai teori, maka kita akan merasakan perubahan besar dalam batin kita. Hidup akan terasa lebih damai, pikiran lebih ringan, hati lebih lapang, dan perjalanan hidup lebih mudah. Karena orang yang hatinya dijaga oleh Allah, itulah orang yang hidupnya penuh dengan ketenangan, tanpa cemas dan gelisah. Semoga apa yang kita bahas dalam video ini menjadi pengingat lembut bagi hati kita, menjadi penenang bagi jiwa kita, dan menjadi cahaya yang menuntun hidup kita menuju ketentraman yang Allah janjikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hari ini hati kita lebih tenang meski hanya sedikit, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbing kita kembali kepadanya. Jangan berhenti di sini. Mari terus perbaiki diri, terus dekatkan hati kepada Allah, dan terus hidup dengan penuh syukur serta kesadaran. Jika video ini bermanfaat dan mampu menghadirkan ketenangan dalam hatimu, jangan lupa klik like sebagai tanda dukungan. Silahkan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh atau membantu Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama, menguatkan hati bersama, dan memperbanyak kebaikan bersama dalam perjalanan menuju ridha Allah.